Dalam rangka membahas 3 pokok persoalan terkait seleksi jabatan sekretaris daerah, persoalan nasib 732 tenaga honorer dan tenaga K2, anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Gorontalo. Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo Awe Talib mengatakan, nasib 732 tenaga honorer yang saat ini menjadi persoalan harus dicarikan solusi. Pasalnya melalui surat Kementerian PAN RB 732 tenaga honorer tersebut tidak akan lagi menerima gaji di tahun 2024. Pihaknya pun berharap agar 732 tenaga honorer tersebut akan mendapatkan gaji dengan salah satunya melalui upaya outsourcing. Pasalnya jika persoalan ini dibiarkan maka dikhawatirkan akan menimbulkan kegaduhan, apalagi ini di tahun-tahun politik. Olehnya Komisi 1 meminta kepada pemerintah daerah untuk membuat surat yang ditujukan ke Menpan RB untuk bisa menunda kebijakan tersebut. Terkait dengan 3 pokok persoalan. Yang pertama adalah seleksi jabatan pimpinan media untuk sekretaris daerah mengisi kekosongan yang saat ini masih dilakukan rangkap jabatan, masih berstatus penjabat sekretaris daerah. Kemudian yang kedua terkait dengan nasib tenaga honorer yang di luar database yang sudah berkembang saat ini. Yang tadinya 694 ternyata datanya sudah bergeser menjadi 732 akibat daripada pergantian tenaga honor yang masuk database diganti orang baru yang tidak masuk database, sehingga ini terjadi pembengkakan ya. Dan ini sudah disampaikan oleh Kepala BKD. Yang ketiga adalah nasib daripada tenaga honorer K2 ya, yang terangkat mulai tahun 2005 ke bawah, jadi sudah melakukan pengabdian, dan itu sisanya kurang lebih 112 orang. Kemudian yang berikut, hal yang kita simpulkan dalam rapat Komisi 1 tadi, ada beberapa poin. Yang pertama, 732 ini harus diselamatkan. Segera dicarikan solusi sehingga di tahun 2024 mereka kan sudah dipastikan kalau melalui surat ini tidak bisa lagi menerima honor ya, yang sebagaimana yang mereka terima di tahun 2023. Nah, kita berkehendak Komisi 1 bahwa 2024 mereka dipastikan tetap memperoleh honor, sehingga persiapan terhadap hal itu harus dilakukan di tahun 2023 dengan melakukan upaya outsourcing misalnya, peningkatan jasa misalnya untuk pengadaan jasa kependidikan, untuk kesehatan dan sebagainya. Dirinya berharap pemerintah pusat akan bisa mengakomodir 732 tenaga honorer tersebut melalui langkah DPRD dan Gubernur Gorontalo yang akan segera melakukan pertemuan dengan pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tim Liputan Editorial Mimosa TV.